Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Luciani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang praktikum pilot plant, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang leaching atau solid liquid extraction. Materi selanjutnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang proses evaporasi yang menggunakan alat yaitu falling film evaporator atau kita singkat dengan FFE. Sebelum kita ke prinsip kerja dari alat FFE ini, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian, prinsip, dan tujuan dari proses evaporasi. Kita mulai dari definisi proses evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan. Yang diuapkan adalah pelarut atau solvent yang saya beri simbol B. Dari larutan atau campuran atau solution di mana saya beri simbol A. Yang mengandung zat terlarut atau solut yang saya beri simbol C. Sifat dari solutnya ini harus non-volatil. Artinya, solut yang ada di dalam solution itu harus bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap. Jadi yang diuapkan hanya pelarutnya saja, solvent atau B, ya. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Jika saya memiliki larutan, berarti saya menyebutkan larutan itu adalah A, ya. Larutan, ketika saya menyebutkan larutan atau solution, di situ pasti terdiri dari solvent dan solut. Ya. Jadi kalau ada kata solution itu pasti terdiri dari solvent dan solut. Di mana untuk solution di sini adalah A, solventnya di sini adalah B, sedangkan solutnya adalah C. Jadi ketika larutan itu pasti terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau solution atau larutan itu pasti terdiri dari solvent dan solut. Di mana solution itu kalau disimbolkan dengan A, itu pasti terdiri dari B dan C. Ya. Jadi A di sini mengandung B dan C. Jelas ya untuk ini? Jadi A mengandung B dan C. Kemudian setelah beberapa waktu tertentu, ya, beberapa waktu tertentu saya berikan panas di sini untuk A-nya. Larutan A-nya saya panaskan. Kemudian setelah saya panaskan beberapa saat, yang terjadi adalah pelarutnya itu menguap. Pelarut di sini adalah B, jadi ada sebagian B yang menguap menuju ke atas, ya. Kemudian berarti yang tersisa di dalam larutan A ini apa? Yang tersisa di dalam larutan A itu adalah C, yaitu zat terlarutnya, dengan sedikit B. Mengapa B-nya tinggal sedikit? Karena ada sebagian B yang sudah menguap. Seperti itu, ya. Itu adalah proses penguapan atau evaporasi. Biasanya kalau digambarkan dalam suatu gambar sistem akan ditunjukkan seperti ini. Jadi ini adalah untuk single effect evaporator. Kalau kalian sudah belajar di OTK ya, biasanya ada single effect, ada multiple effect evaporator. Nah di sini kalau misalkan dalam single effect-nya kita pahami konsepnya dulu. Ada suatu alat evaporator, biasanya simbolnya seperti ini. Kemudian ada feed, umpan. Umpannya ini apa berarti? A, B, C? Ya, jadi umpannya di sini adalah A. Ya. Umpannya di sini adalah A yang terdiri dari dia pasti mengandung B dan mengandung C. Seperti itu ya. Jadi feed di sini adalah larutan A yang mengandung B dan C. Kemudian
larutan A ini masuk ke dalam alat evaporator, kemudian dipanaskan dengan steam. Ya, pemanasnya di sini menggunakan steam sehingga kontak antara feed dengan steam itu akan menyebabkan sebagian pelarutnya itu akan ke atas atau teruapkan. Siapa yang teruapkan berarti? B. Ya, sehingga di sini yang tersisa adalah apa yang ada di sini yang setelah dipanaskan itu adalah C dan sedikit B. Ya. C dan sedikit B ini akan keluar ke produk bawah ya, ke bagian bawah di mana disebut sebagai concentrated product atau liquid. Kenapa disebut dengan concentrated? Karena di sini solventnya sudah sedikit, maka akan larutan A akan lebih kental ya setelah B-nya itu teruapkan. Konsentrasi A di sini akan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi A ketika di feed ya, kalau dilihat dari C-nya. Oke. Jadi di sini konsep dari evaporasi. Ketika ada feed atau larutan dipanaskan, kemudian yang teruapkan adalah pelarut, ya, pelarut akan teruapkan menjadi vapor, sedangkan yang tersisa di sini adalah zat terlarutnya, ya, plus sedikit solvent yang belum teruapkan. Sehingga yang keluar ke sini itu adalah produk dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Contoh biasanya yang menerapkan proses evaporasi itu adalah di industri gula, ya. Sebelum gula dibentuk menjadi kristal, itu biasanya ada proses evaporasi untuk membuat gula tersebut lebih kental dulu, baru diubah menjadi butiran atau kristal untuk gula. Atau juga industri sirup, ya, sirup yang awalnya di sini larutannya encer, kemudian dengan adanya proses evaporasi atau penguapan tadi, solvennya teruapkan, sehingga akan dihasilkan sirup dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau sirupnya akan lebih kental, seperti itu. Maka dari proses evaporasi ini kita bisa tahu bahwa tujuan dari proses evaporasi itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi larutan atau campuran atau solution. Jadi kita ingin meningkatkan konsentrasi A dibandingkan dengan konsentrasi yang awalnya yang ada di umpan. Atau bisa kita sebutkan juga untuk memekatkan larutan. Ya. Prinsip dari evaporasi itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti kita harus menggunakan pemisahan ini berdasarkan apa? Titik didih dari siapa yang akan menguap? Solvent. Jadi kita lihat tidak hanya di titik didih dari solvent, ya, tetapi solutnya juga harus bersifat non volatil. Jadi di sini pelarutnya harus yang memiliki pelarutnya yang akan bisa teruapkan, ya, bisa menuju ke vapor, sedangkan untuk solutnya itu tidak boleh mudah teruapkan. Jadi prinsip dari evaporasi harus terdiri dari dua itu, tidak hanya dilihat dari solvent, tetapi juga harus dilihat dari solutnya. Ya, itu adalah definisi, tujuan, dan prinsip dari proses evaporasi. Sehingga tujuan praktikum dari FFA ini adalah yang pertama mengerti dan memahami proses evaporasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. FFA-nya nanti akan kita jelaskan ketika membahas di flowsheet, ya. Kemudian definisi dan tujuan dari evaporasi. Tipe alatnya, tipe alat yang digunakan adalah falling film evaporator. Ingat di sini ada kata falling film, ya. Falling film. Apa itu falling film? Nanti kita akan bahas. Kemudian prinsip kerja dari falling film. Oke. Kemudian untuk tujuan praktikum yang kedua adalah mampu mengoperasikan peralatan FFA dengan benar dan aman.
sama seperti ketika leaching ya. Jadi di sini kita ketika melakukan praktik di lab, kita harus bisa mengoperasikan semua alatnya itu dengan benar dan aman. Di mana untuk step pada praktikum FFE itu ada dimulai dengan persiapan, tahap persiapan, mulai dari sistem keamanannya, kemudian umpan, dan alat yang digunakan. Itu harus semuanya disiapkan. Kemudian kita harus melakukan setting dari peralatan. Ini terkait dengan konfigurasi, ya, konfigurasi dari alat yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan co-current dan atau counter current. Kita akan membahas ini di slide selanjutnya. Kemudian kita melakukan startup, ya. Setelah startup kita running, analisis sampel sampai shutdown. Nah, untuk tahap kedua ini, tujuan kedua dari praktikum FFE ini itu kondisional. Kita harus melihat kondisi ke depannya apakah memungkinkan untuk kita melakukan praktikum di lab atau tidak sesuai dengan kondisi pandemi ini. Oke. Kemudian untuk yang tujuan praktikum FFE yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan perpindahan massa dan perpindahan panas ya untuk proses evaporasi pada peralatan FFE. Jadi di sini evaluasinya adalah dari neraca massa dan neracanya lebih ke neraca panas ya, tidak ke neraca energi. Jadi di sini lebih ke neraca panas. Ya, bukan neraca energi. Karena yang akan kita lihat nanti dari HE atau heat exchanger-nya. Ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tujuan praktikum dari FFE ini ada 3 ini. Pertama, mampu mengerti dan memahami prosesnya. Kemudian mampu mengoperasikan alatnya. Dan mampu untuk melakukan perhitungan. Perhitungannya yaitu neraca massa dan neraca panas. Oke. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah flow sheet ya. Atau PFD, proses flow diagram atau flow sheet dari alat FFE ini. Ya, di sini ada tangki, ada beberapa tangki yang digunakan. Simbolnya kalau tangki bisa kita lihat dari T, ya. Kalau sudah ada T itu berarti tangki. Nah di sini ada tangki umpan, kemudian tangki 5, tangki 6 yang nantinya akan menghasilkan produk dan distilat ya. Jadi ini adalah tangkinya, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 tangki. Kemudian ada HE atau heat exchanger yang digunakan, yaitu ada W1, W2 dan W3. Ini masing-masing kegunaannya harus kalian pelajari ya. FFE-nya yang mana? FFE adalah yang W2 di sini. Oke. Setelah ada heat exchanger, kemudian ada pompa sebagai alat transportasi fluidanya. Pompanya ada 2, yaitu P1 dan P2. Jadi di sini P1 untuk memompa umpannya masuk ke dalam FFE. Kemudian di sini ada P2 untuk memompa fresh water ya, atau air segar yang biasanya nanti akan kita gunakan sebagai media juga, media atau fluida pemanas ya. Nah, yang akan kita bahas bagaimana prinsip kerja dari falling film evaporator ya. Jadi di sini falling film evaporator tadi saya sebutkan ada di W2 ya. Namanya falling film. Perlu diperhatikan, falling berarti jatuh ya kan. Film berarti nanti di sini evaporatornya alat W2 ini akan membentuk sebuah film ya. Film di sini adalah lapisan tipis. Lapisan tipisnya dari siapa? Dari umpan yang dimasukkan ke dalam falling film evaporator ya. Jadi
Umpan di sini dimasukkan ke dalam evaporator W2, ya, dimasukkan ke sini, sehingga nantinya diharapkan di dalam W2 di sini terbentuk lapisan tipis, ya. Terbentuk lapisan tipis yang nantinya dari lapisan tipis itu akan dikontakkan dengan steam, ya, dengan steam, sehingga dari situ akan teruapkan dan diproses ke selanjutnya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah proses dari evaporator dengan jenis alat yang falling film. Falling film berarti dia jatuh, berarti dari atas ke bawah ya pasti ya. Aliran umpannya, film di sini membentuk lapisan tipis. Nah, caranya bagaimana agar terbentuk lapisan tipis itu, film itu. Nah, agar terbentuk lapisan tipis ini, kita harus mengoperasikan laju alir dari umpan yang masuk ke sini itu harus rendah, harus kecil. Agar nanti filmnya benar-benar terbentuk. Ya. Rendahnya seberapa? Biasanya itu kurang atau maksimal itu adalah 100 kalau tidak salah liter per jam atau per menit ya. Pokoknya di sini 100, maksimal itu 100. Jadi bisa 60, 80, 40, yang penting di situ rate-nya itu kecil. Kalau untuk satuannya saya agak lupa, nanti bisa dicek lagi ya ketika di alatnya langsung, atau nanti saya tunjukkan ketika kita memperagakan alat untuk FFE ya. Satuannya di sini liter per jam atau liter per menit. Seingat saya liter per jam. Nah, itu syarat ketika kita mengoperasikan falling film. Agar terbentuk lapisan tipis tadi, maka rate atau laju alir yang masuk ke dalam evaporator ini, laju alir umpannya harus kecil. Makanya biasanya operasinya itu maksimal itu adalah 100 atau di bawah 100 ya. Jadi 80, 60, 90 itu bisa. Nah, yang bisa mengatur laju alirnya siapa? Ketika di P1 pompa ya. Jadi kita harus mengatur laju alir di dalam pompa P1 ini itu maksimal 100 liter per jam. Seperti itu ya. Itu adalah prinsip dari falling film evaporator. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan, apa efeknya ketika kita mengoperasikan laju alir yang masuk ke dalam evaporator ini dari umpan ya, laju alir umpan yang masuk ke dalam evaporator ini pada laju alir yang tinggi. Kalau misalkan di sini laju alirnya tinggi, ya, maka di sini tidak sempat terbentuk film, dia langsung akan keluar. Seperti itu, ya. Jadi belum terbentuk film, langsung dia keluar dan hasilnya tidak akan maksimal. Hasil dari apa? Hasil untuk proses memekatkan larutan. Ya. Larutan nanti yang akan digunakan di dalam FFE ini apa? Larutan MgCl2 ya. Jadi larutan garam di sini dalam bentuk larutan ya. Larutan garam ini akan dipekatkan dari larutan yang fit ketika diumpan di sini konsentrasi tertentu ingin dipekatkan sampai pada batas pemekatan nanti diperoleh berapa. Seperti itu. Itu dari hasil praktikum. Seperti itu ya. Jadi itu adalah konsep dari falling film evaporator. Falling berarti jatuh, film berarti lapisan tipis. Artinya di sini di alat evaporator akan terbentuk lapisan tipis dengan cara mengoperasikan atau mengalirkan umpan pada kecepatan atau laju alir yang rendah. Sehingga terbentuk film, baru dari terbentuknya film ini nantinya umpan tersebut akan keluar menjadi produk, yaitu produk yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi umpan. Seperti itu ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah konfigurasi. Konfigurasi di sini adalah bagaimana arah dari steam dan feed ya yang akan kita gunakan pada proses evaporasi. Konfigurasinya ada dua. Yang pertama adalah co-current
dan yang kedua adalah counter current. Co-current di sini diberi nama lain, ya, nama lainnya itu adalah direct steam, dan counter current itu adalah indirect steam. Kita akan bahas langsung di gambar ini. Untuk co-current, ya, co-current, co di sini berarti kan searah. Jadi apa yang searah? Aliran feed dan steam itu searah, ya, sama-sama dari kiri ke kanan, seperti itu. Atau dia langsung masuk dan langsung berkontak di sini, ya. Antara ini kan feed masuk, kemudian ada steam yang masuk juga. Sehingga di sini feed dan steam berkontak langsung, makanya direct steam, ya. Feed dengan steam langsung berkontak secara langsung, seperti itu. Sedangkan untuk yang counter current, di sini counter berarti arahnya berlawanan. Feed-nya dengan steam arahnya itu berlawanan, ya. Selain itu, feed di sini masuk kemudian tidak langsung berkontak dengan steam, ya. Nanti ketika kita bahas di PFD akan kelihatan apa yang dimaksud dengan feed berkontak langsung dengan steam dan feed tidak berkontak langsung dengan steam, ya. Yang jelas di sini ketika co-current berarti searah, yang searah itu adalah feed dan steamnya. Arah aliran feed dan steamnya searah sehingga bisa berkontak langsung. Sedangkan untuk yang konfigurasi counter current di sini arah aliran dari feed dan steam itu berlawanan sehingga kontak antara feed dengan steam tidak bisa berkontak secara langsung atau indirect steam, ya. Kalau di sini kita bisa lihat arah aliran dari steam, ya, dan feed-nya berbeda. Co-current diingat kalau co berarti searah, feed dan steam itu arahnya searah. Sehingga karena searah dia bisa berkontak langsung dengan steam. Antara feed dengan steam bisa berkontak langsung. Kemudian kalau counter current di sini adalah arahnya berlawanan sehingga antara feed dengan steam tidak bisa berkontak secara langsung atau indirect steam. Seperti itu, ya. Oke, setelah kita memahami arah alirannya, kita akan membahas bagaimana untuk konfigurasi ketika di dalam PFD-nya, ya. Ini untuk co-current. Jadi ini adalah PFD yang sudah kita bahas tadi. Ada tangki umpan, ada W2 yaitu evaporatornya atau FFE-nya. Kemudian ada W3 sebagai kondensornya, kemudian ada tangki, produk dan distilat, ya. Nah, yang dimaksud dengan co-current atau direct steam di sini adalah feed di sini akan masuk, ya. Feed di sini akan masuk dari bagian atas. Jadi di sini tangki umpan, kemudian dinyalakan P1-nya sehingga nanti feed-nya akan masuk ke dalam W2. Ingat, W2 itu adalah FFE-nya, ya. Kemudian setelah W2 di sini sudah dimasuki oleh umpan, kemudian kita kontakkan dengan steam, di mana steamnya itu dari sini, ya. Steam akan masuk setelah kita buka katup utamanya, akan masuk ke sini dari bagian atas. Sehingga di sini feed dan steam akan berkontak secara langsung, ya. Kemudian steamnya nanti akan keluar menuju kondensat atau membentuk kondensat, ya, setelah kontak dengan FFE. Sedangkan untuk umpannya bagaimana? Untuk umpannya akan keluar ke sini. Di sini berarti akan tertampung di sini, ya. Kemudian uapnya akan masuk ke atas, sedangkan yang ke bawah itu adalah produk, ya. Nah, uap yang ke atas, ya. Uap yang ke atas berarti siapa tadi? Yang menjadi vapor itu adalah
solvent ya. Jadi solventnya di sini adalah ke atas membentuk vapor, kemudian di dalam W2 di sini akan dikondensasikan, W3 ya. Di dalam W3 di sini akan dikondensasikan dengan dikontakkan, ini adalah dengan pendingin. Air pendingin di sini dikontakkan dengan uap ini sehingga uapnya nanti akan membentuk liquid ya. Uapnya akan membentuk liquid karena adanya kontak dari fluida dingin yang berupa air pendingin tadi. Kemudian uap yang telah terbentuk menjadi liquid itu akan masuk ke dalam tangki distilat. Ya. Nah, yang perlu dipahami di sini, distilat itu bukan produk atas dari distilasi untuk di FFE. Ya, kalau misalkan di praktikum distilasi, kalian produk atasnya itu adalah distilat, disebut dengan distilat. Kemudian produk bawahnya adalah bottom product, seperti itu kan ya. Tapi kalau di sini di FFE, yang dimaksud dengan distilat itu adalah vapor yang ini dimasukkan ke dalam kondensor sehingga akan menghasilkan distilat. Ya, ini adalah kondensor. Jadi uapnya di sini akan masuk ke dalam kondensor. Uap siapa? Ini adalah solvent. Ya, solvent di sini akan masuk ke dalam kondensor. Dari kondensor di situ akan keluar menjadi liquid. Liquidnya itu yang disebut dengan distilat. Seperti itu. Ya. Mungkin bisa saya ulangi lagi ya. Jadi di sini umpan akan masuk ke dalam evaporator, kemudian akan berkontak langsung dengan steam. Ya, steamnya setelah berkontak dengan umpan di sini, steamnya akan keluar membentuk kondensat. Ya, jadi uap di sini kan steam dalam bentuk vapor ya. Steam dalam bentuk vapor, kemudian setelah berkontak dengan fluida dinginnya yaitu umpan, di sini nanti steamnya akan berubah fase yaitu menjadi kondensat. Kemudian umpannya di sini karena berkontak dengan steam, ya, karena berkontak dengan steam yang panas, maka umpannya di sini akan membentuk uap, di mana uapnya akan masuk ke dalam T5. Dari T5 di sini uapnya akan menuju ke W3, di mana W3 di sini adalah kondensor, ya. Kondensor dengan fluida dinginnya itu adalah pendingin, air pendingin, ya. Fluida dinginnya adalah air pendingin, fluida panasnya adalah uap yang berasal dari uap ini ya. Uap ini yang berasal dari FFE. Ini adalah FFE-nya. Ini adalah FFE. Ya. Jadi uap ini nanti akan masuk ke dalam kondensor, dari kondensor akan merubah bentuk menjadi liquid. Nah, liquidnya ini disebut dengan distilat. Ini adalah kondensor. Seperti itu ya. Itu adalah untuk proses evaporasi ketika menggunakan konfigurasi FFE yang co-current. Jadi di sini memang co-current adalah antara steam dengan feed-nya itu arahnya searah. Jadi di sini adalah steam, ini adalah umpan, ya. Sehingga ketika kita mengoperasikan co-current, karena di sini steamnya alirannya dari steam ini katup utamanya dibuka agar dia bisa mengalir ke sini semua, maka valve yang harus dibuka adalah V1 pasti, kemudian V3 ya. Jadi V3 ini harus dibuka. V6-nya ditutup karena V6 di sini adalah fresh water, jadi tidak menggunakan fresh water. Kemudian setelah dari sini dia akan keluar menuju ke kondensat, maka V10 harus dibuka.
Jadi V3 dan V10 harus dibuka. Cara membukanya kemana? Ke kiri. Ya. Jadi nanti ketika praktikum, untuk membuka valve itu harus ke arah kiri. Ya, yaitu V3 dan V10 untuk konfigurasi yang co-current. Kemudian tangki feed, jadi itu adalah feednya, ya. Di sini adalah aliran feed, kemudian ini adalah aliran steam, ya. Dari steam nanti akan berubah bentuk menjadi kondensat. Jadi produk keluaran dari steam itu pasti kondensat, ya. Kalau steam di sini bentuknya vapor, kalau kondensat di sini bentuknya adalah liquid. Kemudian di sini feednya, setelah feed berkontak dengan steam, dia akan membentuk produk, ya, yang keluar dari arah ini, yang liquid akan menuju ke tangki 1 dan 2, itu adalah produk atau concentrated liquid. Sedangkan untuk vapornya akan dikondensasikan di dalam W3. Kondensasinya dengan melibatkan fluida dingin berupa air pendingin, ya. Sehingga nanti uapnya akan berubah bentuk menjadi liquid yang disebut dengan distilat yang akan ditampung di tangki 3 dan tangki 4. Jadi distilat yang dimaksud di FFE itu adalah liquid yang terbentuk karena hasil kondensasi dari uap pelarut. Ya, itu adalah distilat. Oke? Itu adalah untuk co-current. Kemudian sekarang kita bahas untuk yang counter current atau indirect steam. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika counter current di situ arah aliran dari feed dengan steam itu tidak searah atau artinya berlawanan arah, sehingga kontak antara feed dengan steam itu tidak bisa secara langsung, ya. Jadi kontak antara feed dengan steam tidak bisa secara langsung. Kalau digambarkan dalam PFD-nya bagaimana? Nah, di sini seperti tadi ya, kalau tangki umpannya tetap tangki umpan, tetapi yang akan dibedakan di sini adalah aliran dari pemanasnya. Umpan tetap di tangki umpan, kemudian dari tangki umpan langsung menuju ke evaporator. Yang berbeda adalah kalau tadi kita menggunakan steam, ya, yang kita operasikan langsung menuju ke sini. Yang sekarang tidak seperti itu. Jadi yang dioperasikan itu adalah dari tangki umpan, ya. Jadi umpan dimasukkan ke dalam evaporator. Jadi di sini FFE-nya. Kemudian kita menggunakan fresh water. Fresh water ini nanti akan dikontakkan dengan steam. Jadi fresh water kita alirkan ke dalam W1. W1 di sini nanti akan dikontakkan dengan steam. Jadi steamnya di sini akan masuk ke dalam W1 untuk sebagai pemanas. Memanaskan siapa? Memanaskan fresh water. Berarti fluida panasnya nanti berupa fresh water dengan fluida panasnya itu adalah steam. Sehingga hasil keluaran dari fresh water yang sudah berkontak dengan steam di sini adalah air panas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam FFE. Ya, jadi itu bedanya. Ketika kalian menggunakan direct steam, ya, atau co-current tadi, di sini steam langsung akan diumpankan ke dalam FFE, ya, dikontakkan dengan umpan masuk ke dalam FFE. Tetapi kalau misalkan di situ indirect steam di sini menggunakan media lagi perantara, yaitu fresh water yang dipanaskan. Dipanaskan di mana? Di W1. Baru steamnya itu digunakan untuk memanaskan fresh water ini. Sehingga nanti keluarannya dari fresh water itu adalah air panas yang akan dikontakkan ke dalam
atau dimasukkan ke dalam FFE sehingga nanti akan berkontak dengan umpan. Ya, umpannya itu nanti akan keluar sama ya kalau keluarnya. Jadi di sini liquid dan vapornya di sini akan terpisahkan di T5, jadi vapornya akan ke atas. Kemudian dikondensasikan di dalam W3 dengan media fluida pendinginnya adalah air pendingin, sehingga nanti produk atasnya akan berubah bentuk menjadi liquid, kemudian dari liquidnya itu ditampung di T6 dan akan ada menuju ke T3 dan 4. Sedangkan untuk liquidnya, concentrated liquidnya dari T5 ini akan langsung menuju ke tangki 1 dan 2, yaitu tangki produk. Oke. Kalau berdasarkan arah alirannya ketika indirect steam, maka kita bisa tahu ketika menggunakan fresh water, valve mana saja yang harus dibuka. Ya, V6 pasti harus dibuka. Ini harus dibuka karena ini adalah aliran fresh water. Kemudian dari fresh water menuju ke sini, ke HE yaitu W1, maka mana yang dibuka lagi? V7 pasti dibuka. Setelah V7 di sini V9 juga harus dibuka. Ya. Kemudian di sini steam juga harus dibuka karena dia sebagai media pemanas untuk fresh water. Jadi katup utamanya harus dibuka, V1 pasti harus dibuka, kemudian V2 juga harus dibuka. Ya. V2 dibuka, kemudian nanti aliran fresh water yang sudah dipanaskan dengan steam di sini akan menuju ke evaporator. Berarti ketika ingin menuju ke evaporator, V berapa yang harus dibuka? V5. Ya. Kemudian nanti dari kontak di sini antara umpan dengan air panas ya, di situ akan menghasilkan produk. Maka di sini V2, 5, 6, 7, 8, 9 itu harus dibuka. Bukanya sama arahnya yaitu ke arah kiri. Seperti itu ya. Kemudian ini arah aliran feed. Nah, di sini steam ya, tadi sudah dijelaskan steam dan fresh water ini yang dijadikan sebagai media ya. Fresh water itu adalah media yang dipanaskan terlebih dahulu menggunakan steam, baru air panas setelah keluar dari W1 itu digunakan untuk memanaskan feed. Itu disebut dengan indirect steam. Jadi steamnya tidak langsung digunakan untuk berkontak secara langsung dengan feednya, tetapi steam digunakan untuk memanaskan medianya. Terlebih dahulu medianya di sini adalah fresh water. Kemudian hasil keluaran dari steam tetap ya, steam yang keluar dari W1 itu akan membentuk kondensat. Kemudian untuk produknya, di sini produk keluaran dari evaporator ya, itu adalah concentrated liquid, itu merupakan produknya ya. Jadi produk dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk vapornya di sini karena sudah dimasukkan ke dalam kondensor, maka di sini bentuknya sudah bukan vapor tetapi liquid, di mana disebutnya adalah distilat. Ya. Itu adalah konfigurasi untuk FFE, counter current dan co-current. Oke. Selanjutnya untuk praktikum FFE bahan yang digunakan itu adalah 250 gram MgCl2. MgCl2 di sini berarti bentuknya apa kira-kira? Padat, ya. 250 gram garam MgCl2 dalam bentuk padat dimasukkan ke dalam 1 liter air dulu. Setelah dilarutkan di dalam air di sini aqueous ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam tangki umpan tadi ya. Akan dimasukkan ke tangki umpan sini. Kemudian setelah kita membuat 250 gram MgCl2 dalam 1 liter air tadi,
akan ditambahkan air sampai batas yang ditentukan di dalam tangki umpannya. Nah, biasanya batasnya itu volumenya adalah 60 liter. Kemudian untuk mengecek konsentrasi, nanti kita butuh titrasi. Nah, bahan yang diperlukan untuk titrasi itu apa saja? Silakan nanti kalian identifikasi dan cek sendiri berdasarkan modul dan SOP. Oke? Kemudian pengkodaan alat untuk FFE silakan kalian nanti list ya. Jadi berdasarkan PFD yang sudah dijelaskan tadi, kalian tuliskan kode alatnya, kemudian nama alatnya, fungsi kerja dari alatnya untuk apa, kemudian kasih keterangan. Keterangannya hampir sama dengan waktu leaching ya. Jadi bisa disebutkan tipenya atau sistem pembacaannya dan juga konfigurasinya. Misal, untuk alat utama HE, sifon, tangki, kalian sebutkan jenisnya. Kemudian kalau misalkan di situ valve, berarti kalian sebutkan valve berapa saja yang dibuka, valve berapa saja yang ditutup. Indikator di sini suhu dan tekanan biasanya ya. Kalian harus tuliskan di keterangan ini, dibaca secara manual atau ada di panel. Oke. Kemudian untuk sampling ya. Ini penting harus dipahami juga. Ketika sampling, yang disampling itu ada 4 titik ya. Ada di umpan, kondensat, produk, dan distilat. Untuk di umpan, yang harus kalian cek itu adalah konsentrasi dari feednya. Nah, untuk mengecek konsentrasi itu kalian butuh titrasi. Ya, titrasinya menggunakan bahan EDTA dan ada bahan tambahan lainnya. Silakan kalian pelajari. Kemudian cara untuk melakukan titrasi saya kira itu sudah dipelajari, banyak dibahas ketika kalian melakukan praktikum kimia dasar ya, atau kimia analisa. Nah, di sini setelah mengetahui konsentrasi, selain mengetahui konsentrasi, feednya juga harus dicek bagaimana, berapa densitas dari feednya ya. Nah, kalian harus menentukan nih ketika menggunakan analisis untuk feednya itu adalah konsentrasi dan densitas, berarti saya butuh alat pecah belah apa saja. Itu harus kalian list ya, agar ketika praktikum kalian tidak bingung, saya harus meminjam alat apa saja. Oke, itu di tangki umpan yang harus dicek. Kemudian selain umpan kita juga harus mengecek produk. Ngecek produk di sini yang harus dicek adalah konsentrasi ya, konsentrasi dari produk dengan cara sama, titrasi, kemudian densitas dari produk serta laju alir dari produk ya. Laju alir dari produk ini penting untuk nantinya perhitungan neraca massa dan neraca panas ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa di feed tidak dilakukan perhitungan laju alir? Karena untuk di umpan, laju alirnya itu bisa langsung terbaca di pengaturan ketika menghidupkan pompa P1 di sini. Biasanya ada, nanti akan dijadikan sebagai variabel, kalian harus mengoperasikan laju alir feednya itu paling tidak 100 liter per jam atau di bawahnya. Jadi nanti biasanya yang dijadikan variabel itu adalah laju alir umpan. Yang saya bilang tadi, laju alir umpannya harus kecil. Kenapa? Agar terbentuk film atau lapisan tipis sesuai dengan konsep prinsip kerja dari FFE ya. Nah, kemudian di produk yang harus dicek selain konsentrasi, densitas, juga laju alir produk. Selain produk yang harus dicek juga adalah kondensat ya. Kondensat di sini yang harus kalian cek adalah laju alirnya, berarti volume tiap waktunya itu berapa. Jadi kalian harus butuh alat apa saja untuk mengukur laju alir kondensat. Ya, paling tidak harus meminjam alat yang bisa mengukur volume dan mengukur waktu. Ya, kemudian suhu kondensat, berarti alat untuk mengukur suhu. Selain kondensat, feed, dan produk, yang harus dicek juga adalah distilat. Distilat di sini yang kalian cek adalah laju alir distilat dengan cara berapa banyak volume yang tertampung dalam
rentang waktu biasanya dikasih variabel itu 10 menit. Kalau tidak 10 menit, biasanya 15 menit atau 20 menit. Ya. Jadi tiap 20 menit kalian cek berapa volume yang tertampung. Itu berarti kalian harus meminjam suatu alat yang bisa mengukur volume. Ya. Kemudian selain distilat di sini diukur laju alirnya, yang diukur itu adalah suhu dari distilatnya. Ya. Jadi dari teknik sampling untuk feed, kondensat, distilat maupun produk, di sini kalian harus bisa melakukan daftar ya, memberikan daftar alat yang dibutuhkan ketika melakukan sampling di 4 titik ini. Ya, alat pecah belahnya maksudnya, glassware-nya yang perlu kalian pinjam itu apa saja, itu harus kalian bisa menuliskannya ya, melakukan list. Selain alat, kalian juga harus meminta bahan. Bahan apa? Bahan titrasi. Ya, bahan titrasi yang digunakan apa saja, coba nanti kalian list juga. Dan berapa banyak, ya. Itu penting karena nantinya akan menjadi daftar alat yang kalian butuhkan dan bahan yang kalian titrasikan, yang akan kalian gunakan. Sehingga nanti ketika praktikum, kalian tidak bingung untuk meminjam alat ataupun bahan ketika praktikum sudah berlangsung dan hampir selesai. Tidak seperti itu. Jadi semua ini harus kalian siapkan dari awal sebelum kalian melakukan praktikum. Semuanya sudah harus siap. Oke? Setelah itu, nah di sini untuk 3 HE yang digunakan, ya tadi saya menyebutkan ada 3 HE, ada W1, W2, dan W3. Kalian silakan identifikasi fluida panasnya siapa, fluida dinginnya siapa, panas yang terlibat apakah panas laten atau panas sensibel. Ya, jadi dari HE ketika di W1 siapa yang menjadi fluida panas, siapa yang menjadi fluida dingin, dan panas yang terlibat apakah panas sensibel, panas laten, atau keduanya. Begitu pula untuk W2. W2 di sini adalah FFE tadi ya. Siapa yang menjadi fluida panas, yang menjadi fluida dingin, panas yang terlibatnya bagaimana, panas laten dan panas sensibel. Begitu pula di W3, kondensor, yang untuk mengkondensasikan uap ya. Uap pelarut seperti itu. Yang perlu diperhatikan, fluida dingin disebut dengan fluida dingin itu adalah karena fluidanya menyerap panas. Dari siapa? Dari fluida panas. Berarti fluida panas di sini adalah fluida yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan fluida dingin sehingga nantinya akan memberikan panas ke fluida dingin. Ya, itu disebut dengan fluida panas, fluida dingin. Dan panas laten serta panas sensibel, panas laten di situ adalah panas yang terjadi karena adanya perubahan suhu, perubahan fase untuk laten. Kalau sensibel karena adanya perubahan suhu. Nah, di situ kalian harus bisa mengecek ya, mengidentifikasi satu-satu di W1 untuk keempat ini bagaimana, W2 dan W3. Oke. Kemudian ketika praktikum ya, selain kalian mengecek sampling tadi di keempat titik ini, kalian juga harus mencatat semua suhu di semua titik ya. Jadi di sini seperti ada TI04, TI07, TI berarti temperature indicator ya. Jadi di sini TI 07, 04, 01 semuanya harus dicatat ya. Kemudian untuk tekanannya juga PI itu semuanya harus dicatat. Ada PI 16, 3 dan seterusnya. Pokoknya semua yang ada indikatornya itu kalian catat sebagai laporan kondisi operasi ketika praktikum. Oke. Kemudian data pengamatan yang harus kalian catat itu adalah flow rate air pendingin. Ini penting karena apa? Nanti berfungsi ketika kalian melakukan perhitungan neraca panas maupun neraca massa, ya. Kemudian di HE biasanya sih ya. Yang perlu dicatat adalah data titrasi. Data titrasi entah itu untuk sampel produk ataupun feed. Itu dua-duanya kalian cek berapa volume EDTA-nya dan normalitas dari EDTA yang digunakan ketika melakukan titrasi ya.
Selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah perhitungan. Tabel data pengamatan FFA yang kalian laporkan nantinya. Nah, di sini flow rate dari feed-nya itu ada dua biasanya yang dijadikan variabel, ada F1 dan ada F2. F1 dan F2 itu biasanya dari rentang dari 40 sampai 100 itu tadi, yang agar terbentuk film. Ya, jadi tidak menggunakan laju alir yang terlalu tinggi. Ya, kalau tidak salah satuannya adalah liter per jam. Kemudian di sini waktu di sini waktu pengambilan sampel ya. Jadi waktu ke 0 kalian cek, kemudian ketika sudah menetes distilatnya, maka ditunggu sampai 10 menit, kemudian kalian cek untuk volume distilat, kondensat, feed, dan produk. Semuanya harus dicek. Kemudian setelah 10 menit pertama, 10 menit kemudian itu akan dicek lagi. Ya. Sesuai dengan variabel berapa kali 10 menit ya. Jadi misalkan 3 kali 10 menit berarti 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga. Kalau tidak 10 menit misalkan 15 menit. Itu bisa, tergantung ya. Kemudian begitu pula ketika F2. F2 di sini berarti variabel untuk laju alir dari feed-nya itu diganti. Misalkan di pertama itu ada 80 liter per jam, yang kedua menjadi 100, misalkan 100 liter per jam. Ketika distilat menetes pertama kali, itu ditunggu 10 menit, baru kalian cek semua tabel data pengamatan ini harus diisi sesuai dengan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Oke? Itu adalah data pengamatan. Kemudian data kondisi operasi. Data kondisi operasinya bisa kalian tuliskan di sini sesuai dengan laju alir dari feed yang digunakan, waktunya, kemudian untuk di W1, W2, dan W3. Sesuai dengan indikator yang kalian baca semua. Untuk suhu di W1, W2, dan W3 semuanya kalian tuliskan. Oke? Nah, itu untuk definisi dari proses evaporasi, kemudian prinsip kerja dari FFA serta praktikum di FFA-nya. Kemudian data pengamatan yang perlu dilaporkan ketika FFA. Dipahami dulu untuk proses yang ada di dalam FFA, kemudian untuk evaporasi, konsep pengertian dan tujuan dari proses evaporasi itu sendiri harus dipahami juga, sehingga nanti kita akan membahas ke perhitungan untuk FFA. Untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana melakukan perhitungan untuk materi falling film evaporator. Oke, semoga lebih paham dan semoga bisa mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.